Hey there, welcome back to X-Space Bali. Selamat datang semua di X-Space. Oke, tapi stop. Ingat, jangan lanjut kalau kalian nggak bisa jawab pertanyaan saya. Kalau bisa jawab, baru boleh lanjut. Pertanyaan saya adalah, buat teman-teman yang udah dengerin dengan baik, pasti tahu, apa hal baru yang akan kita fokuskan di level 10? Pasti kalian udah tahu kalau kalian dengerin. Oke, hal baru yang kita akan lakukan di level 10, sebagaimana yang kita udah bahas sebelumnya adalah meningkatkan kemampuan listening. Di mana saya akan ngomong atau ngajar 80% dalam bahasa Inggris. Nah, kalau sekarang kan saya ngajar 100% masih menggunakan bahasa Indonesia. Tapi harapannya di level 10, kita akan menggunakan 80% bahasa Inggris. Jadi, kalau kalian belum menguasai konsep-konsep sebelumnya, harus balik. Karena kalau nggak bisa atau belum paham, ya nggak akan ngerti apa yang saya bilang di level 10 nanti ya. Tapi jangan khawatir, di level 10, saya akan hanya menggunakan konsep-konsep yang kita udah pelajari ketika saya ngomong. Dan juga saya akan ngomong dengan lebih pelan. Oke? Oke, dan pertanyaan saya terakhir untuk ngetes teman-teman adalah, apa yang kita pelajari di level 3? Ini udah level 9. Kalian harus bisa langsung jawab apa yang kita udah pelajari di level 3. Oke? Karena ini wajib, biar nanti di level 10 kalian sudah bisa lebih nyaman ketika saya menggunakan bahasa Inggris ketika ngomong. Oke, kalau kalian udah bisa jawab itu dengan lancar, bagus. Kalau belum, silakan balik ke level 1 pelajaran 1 ya. Oke, kalau kalian udah bisa jawab itu, hari ini kita akan belajar speaking lagi. Sekarang kita akan belajar gimana caranya menjadi seorang guru di kelas internasional. Karena saya punya banyak sekali murid yang merupakan dosen kelas internasional di Indonesia. Dan saya juga banyak punya murid bule yang ngajar bahasa Indonesia di luar negeri, terutama di Australia. Jadi itulah kenapa saya anggap ini merupakan topik yang penting. Topik bisa ngajar dalam kelas internasional. Tentu dalam konteks ini kita menggunakan bahasa Inggris. Oke, jadi silakan ingat, ketika kalian mempelajari ini, kalian pastikan belajar speakingnya. Jadi jeda videonya ketika kalian nggak tahu kosakata yang digunakan, atau ketika kalian baru tahu cara pengucapan yang benar. Ingat, catat cara bacanya. Kalian harus proaktif. Kalau enggak, tidak akan maksimal. Dan yang kedua, lihat kayak gimana cara penggabungan konsep yang kita udah pelajari dari level 1 sampai level 9 dalam pembuatan presentasi ini. Oke, kita mulai ya. Good morning, students. Nah, ingat S-nya dibaca dengan jelas. Today we will discuss, U-nya dibaca seperti A. Kita udah sering bahas kata ini. Global environmental issues. Global, A-nya dibaca E. Environmental issues kita udah bahas di pelajaran sebelumnya. I'm excited to guide. Nah, ini menarik kan? UI dibaca AI. Jadi U-nya sama sekali nggak dibaca. Yang dibaca malah AI. I'm excited to guide you through. Nah, ini juga kosakata yang susah. Jadi O-nya sama sekali nggak dibaca, G-nya juga nggak dibaca. Yang dibaca through. H-nya juga nggak dibaca. Yang dibaca itu cuma true aja, TRU gitu cara pengucapannya. This interactive session. Last week we explored climate change and its impacts. A-nya dibaca E, impacts on different countries. Nah, ini menarik juga. Di mana OU-nya dibaca A, countries. OU-nya dibaca A, lalu E-nya dibaca I aja, countries. The lesson materials have been prepared by our international teaching team. By the end of this semester, you will have developed skills to analyze global policies critically. Kita udah belajar kata policies di pelajaran sebelumnya. If students share, ingat kalau ada S sama H, itu biasanya dibacanya SY. Share. Jadi hanya nggak dibaca tapi diganti Y. Lalu A-nya dibaca kayak E. Share. If students share ideas actively, the discussion becomes more engaging. Kita udah bahas semua kata ini di pelajaran sebelumnya.
During previous session, some students were hesitant. Nah, ini susah nih. Hesitant. S-nya dibaca kayak Z, lalu A-nya dibaca kayak E. Hesitant to speak. If they had practiced speaking more, they would have contributed effectively. O-nya dibaca kayak E. Contribute. Ada Y-nya di U-nya. Contributed effectively. Right now, ini G-nya nggak dibaca. I-nya dibaca kayak I. Right now, you are collaborating in groups to solve case studies. In the future, these groups' activities will be considered essential for learning. Students are practicing how to present their findings clearly. Jadi EA dibaca I aja di sini. Jadi tentu ini udah pelajaran terakhir level 9, jadi udah banyak sekali kosakata yang kita udah bahas dengan lebih pelan di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi kalau ada kosakata yang kalian belum ngeh cara pengucapannya, berarti kalian harus balik. Oke, jangan buru-buru ya. When I was teaching last year, students often, ini gampang ini cara bacanya, often. Needed, dibaca I, needed, feedback, nah lagi dibaca I, on pronunciation. O-nya dibaca E, lalu U-nya dibaca kayak A, pronunciation. These presentations were, ingat ini cara bacanya were ya, bukan were. Oke, the presentation bukan this. Saya kayaknya baca this barusan ini, menghayal. The presentations were evaluated, E-nya dibaca I, lalu A-nya dibaca E, evaluated by peers and instructors. Lagi-lagi double E dibaca I, peers and instructors. U-nya dibaca A, O-nya dibaca E. Instructors. If I were a student, I would focus. Nah, ini juga U-nya dibaca E. Focus on clarity. Oke, A-nya dibaca E, I-nya dibaca E. Clarity and confidence. O-nya dibaca A, I-nya dibaca E. Confidence. NCE dibaca ENS gitu aja. NCE selalu dibaca ENS. Confidence, significance, intelligence. Okay? By next week, everyone will have delivered their presentation successfully. Kita udah bahas semua kata-kata itu di pelajaran sebelumnya. Tarik nafas dulu. Okay? Kalau bosan, jeda videonya, balik lagi di hari selanjutnya. Atau kalian juga bisa balik dulu ke pelajaran sebelumnya. Oke, understanding cultural, ini T yang dibaca C, U yang dibaca A, understanding, ini juga U-nya dibaca A, understanding cultural differences is crucial in international classroom. During the last workshop, students were exposed. Jadi ini O-nya dibaca O, pose, to various. Nah ini by the way lumayan susah kata ini. Banyak orang nggak bisa. Various. Tapi kayaknya kalian udah tahu kan. Kalau OUS dibaca us. Obvious. Disastrous. Jadi OUS hampir selalu dibaca us. Jadi various. A-nya dibaca E, lalu various. Ingat pengucapan V harus bagus. If students various communication styles. If students respect these differences, collaboration will improve. Currently, we are practicing role-playing activities to enhance empathy. In the future, students will be able to adapt to multicultural, U-nya dibaca A, cultural, T-nya dibaca C, U-nya dibaca E, cultural work environments. In conclusion, teaching in international classrooms requires engagement, cultural awareness, and continuous, lagi-lagi kan, O-U-S dibaca S, continuous, and U-nya dibaca new, continuous feedback.
If students participate actively, they will develop skills for global. Nah, ini careers. Nah, ini banyak banget orang salah ini. Cara pengucapannya. Cara pengucapannya careers. Jadi A yang pertama dibaca E, lalu double E dibaca I. Jadinya careers. Keren kan? Careers. Oke? Jadi itu ya. Jadi semoga berguna. Dan sekarang kita akan bantu kalian dengan memberikan list kosakata. Oke, memberikan list kosakata. Jadi bisa dicatat, bisa dijeda kalau kalian belum. Tapi tentu kita udah bahas semuanya ini. Kita udah bahas semuanya ini sebelumnya. Jadi kalian kalau belum ya catat lagi. Oke, jadi silakan dijeda kalau mau catat lagi. Ini adjektifnya. Dan ini beberapa verb. Lagi-lagi verb selalu saya ingatkan agar mencatat. Sekalian verb 1, verb 2, verb 3. Kapanpun belajar verb atau kata kerja. Oke, jadi ya, excellent. Luar biasa. Oke, luar biasa. Jadi kalau kalian sudah bisa sampai tahap ini, mantap. Oke. Dan karena by the way banyak yang bertanya tentang siapa saya, lebih detailnya, backgroundnya seperti apa, saya akan perkenalkan diri saya secara lebih detail sekarang. Kenapa saya nggak memberikan pengenalan diri di awal? Karena saya pengen kalau teman-teman serius belajar tuh, teman-teman memiliki motivasi internal. Karena kalian yang pengen belajar, bukan karena motivasi eksternal saja. Karena kalau motivasi eksternal itu biasanya gampang lenyap, gampang hilang. Oke, motivasi eksternal tuh maksudnya kayak inspirasi orang lain atau kisah perjalanan orang lain yang menurut kalian mungkin keren, jadi kalian pengen tiru. Itu yang menurut saya merupakan motivasi eksternal. Memang kadang-kadang motivasi eksternal membantu, tapi cepat padam. Kalau kalian ada keinginan sendiri dari internal kalian. Itulah kenapa kalau kalian pengen bisa, harapan saya adalah kalian yang benar-benar pengen belajar tanpa ada iming-iming apapun. Tapi iming-imingnya ya karena kalian pengen belajar aja. Oke, tapi sedikit tentang saya. Saya sebenarnya merupakan pengacara, oke, lawyer. Karena saya S1 hukum, S2 hukum, S3 juga hukum. Oke, S1 saya di Udayana, tapi saya beberapa kali dapat beasiswa untuk kuliah di berbagai negara. Baik itu di Amerika, oke, 1 tahun, kemudian di Jepang, di Chiba University. By the way, di US saya di University of Utah, kemudian di Jepang di Chiba University, lalu di Singapore Management University. Dan pada S1, S2 juga saya sangat sering diundang PBB untuk mengisi sebagai pembicara di konferensi PBB dan juga sering menjadi peserta. By the way, S2 saya di Belanda, di Maastricht University, kemudian S3 saya di Lincoln University. Oke, jadi itu sedikit tentang saya. Mungkin itu bagi beberapa orang bisa memberikan inspirasi, tapi sekali lagi yang paling penting ketika kalian ingin mendapatkan inspirasi adalah inspirasilah diri kalian sendiri dengan internal motivation, motivasi internal. Oke, jadi itu sedikit intermezzo di akhir level 9. Karena kita udah kenalan sejak lama, walaupun saya nggak tahu muka teman-teman. Kalau kalian ngikutin saya sampai sekarang, wow, luar biasa. Mungkin nggak akan ada yang pernah mendengar atau menonton video sampai detik ini, tapi kalau ada, mantap. Saya bersyukur. Oke, dan iya, ingat di level 10 kita akan fokus pada listening juga. Jadi di level 10 saya akan lebih sering ngomong dalam bahasa Inggris, oke? Semoga berguna. Kalau kalian pengen belajar lebih banyak, kalian bisa DM kami di Instagram, di Express Bali. Kalian bisa nyoba kelas percobaan gratis. Kita ada jasa penerjemahan tersumpah, simulasi IELTS, TOEFL, whatever you need. Oke, semoga berguna dan sampai jumpa. Goodbye for now.